Halo, perkenalkan nama saya Yulvanida Oktaviani, NIM 19802244014 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya ingin menjelaskan materi tentang gaya kepemimpinan. Di sini ada yang tahu apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan itu adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu macam-macam gaya kepemimpinan. Materi yang pertama yaitu kontingensi. Teori atau model kontingensi menurut Feeder 1967 sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Feeder lihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial atau lingkungan. Para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi yang spesifik. Dalam model kontingensi, terdapat situation favorability adalah tolak ukur sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh 3 variabel situasi. 3 aspek situasi yang dipertimbangkan yaitu yang pertama yaitu hubungan pemimpin dengan anggota. Batasan di mana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan dari para bawahan. Pemimpin mempengaruhi kelompok dan kondisi di mana ia dapat mendapatkan dukungannya. Seorang pemimpin yang diterima oleh anggota kelompok adalah dalam situasi yang lebih menguntungkan daripada orang yang tidak mendapatkan dukungan. Yang kedua yaitu kekuasaan posisi. Batasan di mana pemimpin memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dan memberikan penghargaan serta hukuman. Yang ketiga yaitu struktur tugas. Batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas dan sebuah gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah terjadi serta indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan normatif. Di sini ada yang sudah tahu apa itu pengambilan keputusan normatif? Jika belum, simak penjelasan berikut ini. Pengambilan keputusan normatif menurut teori kepemimpinan Fromm and Eaton ini merupakan salah satu teori kontingensi. Teori ini dikembangkan oleh Fromm and Eaton 1973 dan disebut juga sebagai model normatif tentang kepemimpinan karena mengarah kepada pemberian suatu rekomendasi tentang gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan dalam situasi tertentu yang memiliki fokus pada tingkat partisipasi aktif yang diperbolehkan oleh pemimpin dalam pengambilan sebuah keputusan yang akan memaksimalkan manfaat yang akan didapat kelompok pada waktu yang bersamaan supaya dapat meminimalisir gangguan pencapaian tujuan kelompok. Model ini menjelaskan cara seorang pemimpin harus memimpin dalam berbagai situasi. Model ini menunjukkan bahwa tidak ada kepemimpinan tunggal yang dapat diterapkan pada semua situasi, semua harus disepakati secara bersama. Diasumsikan bahwa seorang pengambil keputusan bekerja sesuai dengan aturan-aturan rasional yang bersifat normatif secara optimal. Menurut Sujak 1990 mengidentifikasikan proses pengambilan keputusan normatif meliputi 7 tahap, yaitu yang pertama mengklasifikasi dan mendefinisikan problem, yang kedua mengembangkan kriteria pemecahan masalah yang baik,
ketiga, mengembangkan alternatif. Yang keempat, membandingkan alternatif dengan kriteria. Yang kelima, pemilihan alternatif pemecahan. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan yang terakhir, monitoring keputusan dan balikan. Materi selanjutnya yaitu materi kepemimpinan primal. Kepemimpinan primal menurut Daniel Goleman, Boyazis McKinney 2004 diartikan bahwa suatu model kepemimpinan yang dibangun berdasarkan pendekatan sistem neurologi yang melalui riset mengenai otak telah didapatkan pengetahuan baru yang menyatakan bahwa suasana hati dan tindakan seorang pemimpin memiliki dampak yang signifikan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dalam pengukuran kepemimpinan primal dapat dinilai berdasarkan kompetensi personal dan kompetensi sosial. Menurut Goleman, Boyazis, dan McKay tersebut mengemukakan agar mampu melaksanakan kepemimpinan primal, setiap pemimpin memerlukan kompetensi kecerdasan emosional. Pemimpin yang efektif hanya memiliki setengah lusin dari kompetensi kecerdasan emosional. Kompetensi kecerdasan emosional berupa kompetensi personal dan kompetensi sosial. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan toksik. Menurut Marcia Lynn Kicker 1996, kepemimpinan toksik adalah kepemimpinan yang disebabkan oleh pemimpin yang tidak etis, tidak berintegritas, dan kepemimpinan yang disfungsional. Selanjutnya yaitu menurut Lipman-Blumen, ada beberapa faktor psikologis yang terjadi dalam kepemimpinan toksik, yaitu yang pertama, tidak berkompeten, yang kedua, bersifat kaku, yang ketiga, tanpa pengendalian diri, yang keempat, tidak punya perasaan, yang kelima, memiliki sifat korupsi. Sedangkan menurut Zangaro, Zager dan Bird 2010 mengemukakan karakteristik lainnya dari kepemimpinan toksik, antara lain yaitu yang pertama, berpusat pada diri sendiri, yang kedua, mengeksploitasi, yang ketiga, perilaku mengontrol, yang keempat, tidak menghormati orang lain, yang kelima, menekan kreativitas dan inovasi para pegawai, yang keenam, tidak mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, bagaimana kepemimpinan toksik di Indonesia? Ciri dari kepemimpinan toksik di Indonesia adalah pemanfaatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin pemerintahan. Kemudian, fenomena kepemimpinan toksik yang nyata terlihat di lembaga-lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kapitalis birokrat. Sebagian besar para birokrat Indonesia menjual belikan jabatan dan posisinya untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi dirinya sendiri, kelompok, serta golongannya. Yang kedua yaitu korupsi. Satu fenomena yang khas di Indonesia adalah korupsi yang dilakukan oleh pemimpin unit organisasi pemerintah serta anak buahnya secara bersamaan. Yang ketiga yaitu pemimpin tidak menyukai bawahannya yang lebih pandai, lebih kreatif, serta inovatif. Di Indonesia ini, para pemimpin birokrasi tidak menyukai bawahan yang lebih pandai, lebih kreatif, serta lebih inovatif. Nah, dari mereka sehingga orang yang lebih kreatif serta lebih inovatif itu akan dijauhi atau dikucilkan oleh pemimpinnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengurangi atau mencegah adanya kepemimpinan toksik? Yang pertama yaitu melakukan pelatihan kepemimpinan. Di sini pemimpin diberikan materi mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik, kemudian diberikan fenomena dan perilaku yang
menimbulkan kepemimpinan toksik, serta akibat kepemimpinan toksik terhadap anggota organisasi dan dalam organisasi. Yang kedua, pementoran. Dalam hal ini, mentor merupakan orang yang mempunyai kualitas kepemimpinan tinggi yang telah berhasil melaksanakan kepemimpinan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan organisasi dan mencegah kepemimpinan toksik tersebut muncul. Yang ketiga yaitu audit internal kepemimpinan. Penelitian mengenai kepemimpinan toksik dilakukan dan hasilnya dibahas dengan para anggota organisasi dan para manajer serta pemimpin organisasi sebagai balikan atau umpan balik. Yang keempat yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak hanya melakukan perbaikan sistem remunerasi pegawai, tetapi juga menyusun peraturan di setiap unit kerja serta mengawasi dengan ketat pelaksanaannya. Yang kelima yaitu Undang-Undang Whistleblower, merupakan meningkatkan orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah fakta, skandal, korupsi, dan lain-lain. Nah, biasanya orang ini disebut dengan orang yang memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara. Nah, berikut ini contoh ilustrasi sederhana gaya kepemimpinan dari sebuah film. Nah, seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai gaya kepemimpinan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.